mempersiapkan diri gitu ya di akhir sebelum kuis, mungkin beberapa saat sebelum, jadi supaya kalian nanti ada, karena kemarin ada kendala banyak ya dari teman-teman kalian di kelas yang lain, itu masuk ke e-learningnya itu detik-detik sebelum kuis dimulai, kemudian ada bad gateway dan sebagainya, akhirnya tidak bisa mengerjakan kuis ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu, jadi kalau bisa masuklah beberapa menit, 15 menit sebelumnya, nggak apa-apa, dibiarkan saja e-learningnya terbuka, jadi ketika waktunya kuis nanti kalian tinggal langsung klik untuk mengerjakan kuis, gitu ya. Udah belajar belum? Belum belajar? Barusan Belajar, oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kemarin. sudah kemarin, oke. Jadi nanti rajin-rajin ya untuk melihat e-learningnya, karena setting kuis itu paling nggak mungkin baru hari ini, pasti di setting sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dilihat, jadi bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, untuk topik pada siang hari ini adalah tentang distribusi data. Sebentar, saya izin share screen. Sebentar saya cek kelas dulu ya, siapa tahu ada temannya yang lewat. Sebelum mulai saya mau tanya dulu, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang di e-learning itu ada 2 kelas? Ada Bu, saya 2 kelas data pustaka. Ya, yang ada minta tolong nanti di grup, tolong dibuat ya. Jadi nama, kemudian kelas yang ada di KRS-nya, kemudian nanti kemudian ada kelas apa aja yang di aulanya atau di e-learning. Kemudian yang terakhir dituliskan bahwa mengikuti kuis sesuai dengan KRS ya. Ya, biar nanti kelas lainnya kalau misalnya kosong berarti bukan dianggap Anda tidak ikut kuis, tapi karena kelasnya ada 2 gitu ya. Nanti tolong dibuat listnya setelah kuis aja, baru dibuat nanti siapa yang ada problem. Oke, kita mulai saja untuk kuliah pada siang hari ini. Saya mungkin nggak akan banyak ya untuk bicara pada siang hari ini, jadi nanti saya akan kasih waktu Anda untuk, terutama yang mungkin belum menyiapkan diri untuk kuis, jadi nanti sebelum kuis, kira-kira kuisnya 10 menit, mungkin saya kasih waktu beberapa menit sebelumnya, jadi kita bisa akhiri kuliahnya dan kalian bisa fokus untuk mengerjakan kuis gitu ya. Di sini topik pada siang hari ini adalah mengenai tendensi sentral. Nah, kalau kita bicara tendensi sentral itu berarti kan nilai pemusatan ya, kemudian ada variabilitas atau yang sering disebut dengan dispersi. Nah, apa sih ini gitu? Nah, sebenarnya kalian sudah dapat waktu zamannya mungkin SMP atau SMA gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang baru mendengar, tetapi sebenarnya kalau kita jabarkan nanti apa sih yang dimaksud dengan tendensi sentral, kemudian distribusi datanya itu yang seperti apa, variabilitas itu yang bagaimana, mungkin akhirnya kalian ingat nanti. Nah, ini topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai menghitung tendensi sentral secara sekilas, karena saya yakin bahwa kalian sudah pernah dapat ini zaman sekolah dulu. Kemudian membedakan jenis-jenis distribusi data. Kemudian kalian tahu bahwa di dalam kalau mau menguji sebuah data gitu ya, nanti ada yang namanya uji normalitas. Kemudian bagaimana menginterpretasi hasil uji normalitas dan menginterpretasi box plot atau violet plot. Nah, kalau kita lihat tendensi sentral, pernah nggak mendengar mean, median, modus? Sering ya. Nah, jadi sebenarnya tendensi sentral itu adalah kita menghitung mean, median, modus. Nah, selain menghitung mean, median, modus, ternyata ada juga beberapa ukuran pemusatan yang lainnya, yaitu ada yang namanya rata-rata terbobot, kemudian ada yang namanya rata-rata ukur, ada juga yang namanya rata-rata harmonis. Tapi kita akan bicara mengenai rata-rata hitung mean, median, dan modus saja untuk pada pertemuan hari ini. Nah, untuk yang lainnya, kapan saya bisa pelajari? Nanti dipelajari di semester berikutnya di fakultas masing-masing gitu ya. Karena kalau kita pelajari ini semua mungkin sekitar 3-4 semester baru kalian selesai nanti belajar. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari menghitung dari nilai pusat suatu data gitu? Bentar. Nah,
itu adalah untuk mencari nilai yang mewakili dari sekumpulan data. Nah, ini contohnya. Gimana cara kita menghitung min? Kira-kira. Kalau ada sekumpulan data, kalau nggak salah ada 13 data, menghitung min gimana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silakan langsung di open ininya, apa namanya, voice-nya. Ada yang tahu cara menghitung min? Itu Bu, dijumlah dari keseluruhan data lalu dibagi dari banyaknya data itu. Kalau tidak salah. Benar ya, kalau tidak salah benar berarti kan. Ya, jadi benar ya, cara untuk menghitung min tentunya adalah menghitung jumlah ini dihitung 4 tambah 7 dan seterusnya dibagi dengan besarnya data. Nah, rumusnya ini. Ya, kalian udah hafal lah. Nah, kemudian untuk yang data berkelompok bagaimana? Nah, data berkelompok tentunya nanti dikalikan dengan frekuensi. Jadi ini rumusnya ya. M itu adalah nilai tengah. Anda cari dulu nilai tengah dari interval data ini, kemudian dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini nanti bisa dipelajari secara mandiri. Ini ya cara menghitungnya, akhirnya didapat bahwa rata-rata hitung untuk data berkelompok adalah 52,74. Nah, kemudian ada yang mau saya jelaskan di sini bahwa kalau kita menggunakan min, ya kita menggunakan min ini ada kekurangan yang dimiliki kalau kita melakukan perhitungan dengan min, yaitu nilai min itu sangat mudah terpengaruh oleh yang namanya nilai ekstrim. Mungkin masih ingat kalau waktu pertemuan tatap muka yang ketiga, waktu saya sempat menjelaskan tentang yang namanya pencilan atau outlier atau nilai ekstrim. Yang saya kasih contoh, misalnya kita menghitung berapa sih pendapatan nelayan di kawasan pesisir setiap bulan gitu ya. Kalau misalnya dia ada pencilan atau ada outlier, kita misalnya sebagai presiden gitu ya, melihat satu data yang tidak ada pencilan, ternyata rata-ratanya penghasilan nelayan di daerah pesisir itu 1,5 juta. Dan kita mau kasih bantuan langsung nih bagi orang-orang yang penghasilannya masih di bawah 2 juta. Gitu ya. Kemudian kalau ada outlier, rata-ratanya itu bisa menjadi belasan juta ya. Contoh yang waktu lalu saya sempat jelaskan, ada 10 nelayan, ya ada 10 nelayan, kemudian kita tanya rata-rata pendapatannya setiap bulan. Kalau yang nelayan di kelompok 1 itu rata-ratanya ada yang 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, sehingga diperoleh rata-rata di sana misalnya 1,5 juta. Tapi di kelompok kedua ada satu nelayan yang penghasilannya sampai 100 juta per bulan. Nah, ditambahkan 9 juta lainnya, misalnya 1 juta, 1 juta ada 9 orang, ditambah 100 juta, kalau misalnya kita jumlahkan itu kan 109 juta ya. Dibagi 10 berarti kan otomatis pendapatannya seolah-olah terlihat 11,9 juta. Nah, itu salah satu kelemahan dari min kalau misalnya ada nilai ekstrim. Ya, sehingga kalau misalnya besok kalian mengumpulkan data ada nilai ekstrim, mungkin ada baiknya tidak usah menggunakan min untuk perhitungan. Oke, kemudian yang berikutnya data kedua yaitu median. Nah, median itu apa sih sebenarnya median? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah. Berapa nilai median dari kumpulan data ini? 6. 6. Kenapa enggak 8? Kan sama-sama di tengah tuh antara 6 dan 8. Harus diurutkan terlebih dulu. Diurutkan. Iya, diurutkan dulu ya. Jadi itu nilai median. Nah, salah satu kelebihan median dibandingkan dengan min, median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Ya, karena dia harus diurutkan dari yang kecil sampai yang besar, yang dicari tetap nilai tengah. Jadi si nilai ekstrim itu mau berapapun besarnya, nggak akan mempengaruhi hasil pengukuran Anda. Ya, itu nilai median, salah satu keunggulannya. Nah, ini untuk menghitung median dari data individu gitu ya. Kalau jumlah datanya ganjil, rumusnya 2K min 1. Kemudian kalau datanya genap, N sama dengan
sama ya, 2K-1 juga gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya jumlah datanya banyak, kita bisa menghitung. Jadi oh ternyata ada di interval yang di kumpulan data yang nomor 56. Kalau ini 56,5 berarti kumpulan data 56 ditambah 57 nanti dibagi 2. Ya, jadi untuk data yang jumlahnya banyak Anda bisa gunakan rumus tersebut. Nah, kalau untuk median data berkelompok bagaimana? Nah, ini rumusnya. Jadi Anda bisa nanti pelajari masing-masing ya secara mandiri. Jadi sebenarnya menghitungnya hampir sama saja, hanya aja dia pakai rumus karena datanya berkelompok. Dibandingkan kita harus mengurutkan 101 data, lebih baik kita menggunakan yang namanya tabel distribusi frekuensi. Ya, nanti didapat data berkelompok. Nah, kalau kita lihat di sini dari jumlah datanya ya gitu ya. F kumulatif kalau kita lihat ada 111. 111 kemudian nanti posisi ini kan datanya jumlahnya ganjil. Jadi posisi 56 itu ada di mana gitu. Ini kan masih kalau dikumulatifkan kan masih 38, berarti kan 56 ada di sini. Benar nggak? Di sini 4, kemudian 4 tambah 9 13, berarti ini baru data nomor 13, ini baru data nomor 38. Kemudian kalau ada di sini ada 48 kumpulan data, berarti kan 56 ada di sini. Sehingga nanti ini dapat perhitungan menggunakan rumus ini. Nah, kalau modus, apa sih modus itu? Yang paling sering muncul. Kalau dari sini modusnya yang mana? 6. Oke, 6. Jadi yang paling banyak, yang paling sering muncul, karena modus inilah yang akan menjadi ujung nanti dari sebuah kurva, gitu ya. Nah, saya mau nanya, apakah modus dalam suatu kumpulan data itu mungkin nggak ada modus lebih dari 1? Mungkin, Bu. Mungkin ya? Mungkin, Bu. Ya, karena modus bisa memang lebih dari 1. Tapi dalam suatu kumpulan data, bisa nggak misalnya tidak ada modus sama sekali? Bisa. Contohnya, datanya kayak gimana kalau nggak ada modus? Datanya berarti frekuensinya masing-masing 1. Masing-masing 1 ya, jadi Atau datanya jumlahnya sama. uniform. Ya betul, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan semuanya 1. Jadi kan nggak punya ujung dia nanti, ya nggak punya nilai yang paling banyak muncul itu nggak ada ya, karena semuanya sama-sama 1. Nah kalau untuk modus data berkelompok rumusnya ini. Di sini juga Anda bisa lihat dengan cepat sebenarnya modusnya ada di mana. Bisa kelihatan nggak kira-kira modusnya ada di mana? Ini kan jumlahnya paling banyak ada di sini ya. Jadi kemungkinan besar modusnya akan ada di sini. Ya, kelas modus. Nanti dikurangi yang sebelumnya, kemudian nanti ada juga dikurangi yang setelahnya untuk pembagi. Ya, nanti silahkan dipelajari. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara min, median, dan modus. Bagaimana sih kalau misalnya data min, data median, dan data modus saya itu sama nilainya, maka kita bisa bilang bahwa dia itu berdistribusi normal. Karena dia, kalau misalnya min rata-rata dari kumpulan data, dia pasti akan, namanya rata-rata ya dari tengah, kemudian median juga di tengah, kemudian modusnya juga pasti sama, hanya ada satu modus. Itu disebut dengan distribusi simetris atau lonceng, atau yang sering disebut dengan distribusi normal. Kemudian ada distribusi tidak simetris yang mencengnya ke kanan. Kalau menceng ke kanan berarti modusnya di sini angkanya itu lebih kecil dibandingkan median maupun min. Kalau median tetap ada di tengah-tengah ya, jadi minnya sedikit lebih besar, ada di kanan, modusnya ada di kiri. Itu dia menceng kanan berarti datanya. Kemudian kalau misalnya dia menceng kiri, kebalikannya, jadi minnya di kiri, modusnya di kanan. Kalau median tetap ada di tengah-tengah. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai variabilitas atau dispersi. Di sini bagian-bagian yang bisa kita pelajari, ada range, ada interquartile range atau IQR ya, ada variance dan ada standar deviasi. Ada yang sudah pernah dengar ini waktu zamannya masih sekolah? Belum, Bu. Belum pernah? Bu. Belum pernah, ya. Kalau selisih pernah dengar?
Pernah. Ya. Pernah. Jadi ring itu sebenarnya hampir mirip dengan selisih, yaitu perbedaan antara entry maksimum dengan minimum. Jadi ring itu adalah nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil, itu disebut ring. Nah, kalau interquartile nanti kita bahas. Kita ambil contoh dulu untuk menghitung ring ya. Nah, tapi sebelum untuk menghitung ring, kalian harus tahu dulu bahwa fungsi dari mengukur variabilitas atau dispersi ini adalah untuk nanti melihat seberapa heterogen sih data yang kita miliki gitu ya. Apakah datanya homogen ataukah datanya heterogen. Kalau heterogen seberapa besarnya. Kemudian seberapa jauh data itu menyebar dari titik pusatnya, dari titik sentralnya. Itu kenapa kita harus mengukur variabilitas. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari ring. Kelebihannya adalah perhitungannya sederhana, bisa dilakukan cepat, tadi nilai maksimum hanya dikurangi nilai minimum sudah dapat. Dan dia sudah bisa menggambarkan ketersebaran data. Oh, misalnya nilai ujian statistik dari kelas ini, nilai tertinggi 90. Kemudian nilai terendahnya 80. Kita kurangin 90 kurangi 80, berarti datanya itu tersebar itu cuma 10 poin. Jadi sangat kecil sekali. Bisa kita bilang bahwa kalau misalnya datanya kecil seperti itu, bahwa sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa yang di sini itu tidak berbeda jauh. Gitu ya. Lain halnya kalau misalnya kita bilang bahwa yang 190, kemudian yang minimalnya adalah 30 misalnya. Berarti kalau dikurangi 90 dikurangi 30, 60. Jadi ada 60 poin berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi kita bisa dibilang mungkin saja kemampuan yang dimiliki oleh sekelompok di kelas ini itu sangat berbeda jauh, sehingga ranknya antara skor satu dengan skor lainnya itu berbeda sangat jauh. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya itu pengukurannya kasar. Jadi tidak sepenuhnya 100% mencerminkan kondisi aslinya gitu ya, karena hanya dikurangi saja. Kemudian perhitungannya hanya berdasarkan 2 titik ekstrim, sehingga pola ketersebarannya itu kadang-kadang tidak bisa didapatkan juga. Apakah benar seperti itu tidak bisa didapatkan. Nah, kemudian kalau interquartile ring itu adalah merefleksikan variabilitas di tengah 50% pengamatan atau middle 50 orang bilangnya. Rumusnya adalah Q3 atau kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Ya, jadi kalau ada sekumpulan data, kita cari dulu kuartilnya 1, 2, 3, kemudian yang dikurangi adalah kuartilnya, bukan tadi nilai maksimum dan minimumnya. Nah, contoh data. Di sini kalau kita lihat, kita cari rank dulu. Dari data pertama, ranknya berapa sih? Untuk data yang pertama ini ranknya berapa? 16. 16. 20 dikurangi 4. Interquartile ranknya tentunya dicari dulu. Q2-nya tengah-tengah di sini, jadi Q1-nya di sini, Q3-nya di sini. Kalau dikurangi 5. Kalau data yang kedua berapa ranknya? 18. Jadi kalau interquartile-nya sama dicari, ya ini 18 ada 10. Jadi kelihatan kalau yang 18 tadi di sini 14 itu kasar. Kalau kita pakai kuartil itu lebih halus ya dibandingkan yang ring tadi, karena dia lebih bisa mencerminkan bagaimana kondisi ketersebaran di data tersebut. Jadi kita bisa bilang, oh bahwa ternyata di sini ini adalah 25% mahasiswa yang ada di kelas ini ada di kuartil 1. Jadi di sini 25%, di sini adalah 50% dari data, yaitu dari mahasiswa yang ada di kelas. Nilainya adalah sekian gitu ya. Kalau di sini adalah 75%-nya. Jadi bukan mencerminkan hanya satu individu ini saja. Oh ini 4, oh ini 20. Tetapi dia menghitung ini 25% dari sampel saya. Kalau Q2-nya 50% dari sampel saya. Kalau Q3-nya adalah 75% dari sampel. Jadi di sini bisa dibilang bahwa kuartil 3 itu adalah 75% dari sampel saya itu punya nilai tertentu, dikurangi dengan 25% dari sampel saya, maka didapat interquartile ring-nya adalah 5. Kalau rank tadi, misalnya ini adalah orang yang ke-1, ini orang yang ke berapa ya? 5 ya, 1, 2, 3. Orang yang ke-6, jadi dia cuma mewakili satu orang ini saja, 20 dikurangi 4. Jadi seperti itu ya maksudnya perbedaannya kenapa interquartile ring di sini jauh lebih bagus digunakan dibandingkan penggunaan ring, karena dia sangat kasar kalau ring.
Tapi kalau mau hitung-hitungan cepat, cuman supaya dapat informasi cepat, berapa sih? Oh ternyata mungkin kemampuan yang dimiliki oleh siswa di sini kemampuannya berbeda jauh. Ada yang pintar sekali, ada yang bodoh sekali, atau justru oh tidak berbeda jauh. Jadi mungkin pendekatan. Jadi apa konsekuensi dari kita tahu ketersebaran data itu? Jadi intervensi yang bisa kita lakukan, misalnya dalam proses pengajaran itu jadi jauh lebih bagus. Misal kita temukan bahwa perbedaan antara data satu dengan data lainnya itu sangat besar. Kayak tadi contohnya ya, satu orang dapat nilai 30. Orang lainnya ada yang nilainya 100. Berarti kan jaraknya 70 poin nih. Nah, kita bisa teliti nanti, benarkah kemampuannya mereka berbeda? Kalau berbeda, tentunya pendekatan yang kita lakukan berbeda. Pada kelompok yang misalnya kuartilnya ada di Q3 ke atas, mungkin pendekatannya kita bisa online saja gitu ya. Kemudian yang di bawah kita bisa lakukan intervensi apa? Harus tatap muka kah? Atau hybrid kah? Atau blended gitu ya misalnya. Nah itu intervensi yang akan bisa kita lakukan dengan mengetahui ketersebaran data. Nah ini contohnya. Coba kira-kira ini berapa ringnya dan berapa interquartile ring. Silakan dihitung contohnya satu ini. Kalau menghitung ini harus diurutkan nggak datanya? Atau tidak perlu? Harus. Ya, harus diurutkan ya. Ya, silakan ada 15 pekerja ini ikut kursus CPR. Ya, terus ada diminta untuk menghitung ring dan interquartile ringnya. Kira-kira berapa ringnya, berapa interquartile ring. Nilai maksimumnya berapa? 37. 27. Nilai minimumnya? 5. 9. Berarti ringnya berapa? 32. Sekarang interquartile ring kira-kira Q1-nya di mana? Diurutkan dulu datanya ya. Sebenarnya kalau dengan cepat itu bisa Anda cari Q2-nya dulu ya. Q2-nya kalau dari 15 data ada di data yang keberapa? Ke-8. Ke-8 ya. Jadi Anda urutkan kemudian cari yang ke-8. Terus cari Q1 dan ketiga yang 8 data ini nanti dicari tengah-tengahnya itu di data yang keberapa. Yang Q3-nya juga antara Q2 ke data yang paling ujung kanan itu juga dicari tengah-tengahnya berapa. Jadi nanti dapat Q1, Q2, Q3. Kemudian dihitunglah IQ-nya, jadi Q3 dikurangi Q1, nanti dapat nilai tertentu gitu ya. Itu silakan dihitung nanti. Kemudian yang berikutnya adalah varian. Varian ini adalah variasi. Varian ini adalah kuadrat dari standar deviasi atau standar baku. Atau deviasi kuadrat orang bilang. Rumusnya ini nanti silakan dilihat aja ya untuk latihan-latihan. Varian itu adalah ragam. Ini rumusnya juga. Nah, kalau standar deviasi kita tahu bahwa varian itu lambangnya adalah T kuadrat pada populasi atau S kuadrat, S kecil kuadrat pada sampel. Sedangkan deviasi standar itu berarti akarnya dari varian, karena varian itu adalah tadi deviasi kuadrat ya. Sehingga kalau kita hanya mencari deviasinya, jadi deviasi sudah kuadrat kan di akar ya, supaya kita dapat standar deviasi. Ya, itu inti yang harus kalian tahu dulu. Ini seperti contoh yang tadi saya omongkan ya, ada Budi dapat nilai 80, rata-ratanya adalah 92. Standar deviasinya 5. Jadi penyimpangannya itu 5. Kemudian nilai biologi nilai dia dapat nilai 65. Rata-ratanya 60. Sedangkan penyimpangannya sebesar 40. Nah, nanti silakan Anda dipikirkan kira-kira menurut kalian Budi itu sebenarnya lebih baik di mata kuliah statistik atau di mata kuliah biologi. Ingat bahwa deviasi standar ataupun varian ini melibatkan deviasi kuadrat. Ya, nanti bisa dilihat ya. Deviasi yang lebih kecil apakah menandakan dia lebih bagus ataukah deviasi yang lebih besar. Silakan jadi bahan diskusi kalian. Ini juga nanti silakan coba dikerjakan. Siapa tahu nanti kuisnya muncul seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya mengenai distribusi normal. Kemudian ada distribusi normal standar atau Gaussian. Ada juga menghitung nilai set dan skewed distribution. Ya, skewed itu berarti menceng, distribusi yang menceng. Tadi kita udah bicara di depan, menceng kanan, menceng kiri.
Nah, data yang berdistribusi normal itu adalah data yang bentuknya adalah lonceng atau simetris, seperti gambar pertama tadi yang saya jelaskan. Berarti pola datanya itu tidak menceng kanan, menceng kiri, berarti itu disebut dengan distribusi Gaussian atau normal. Ya, biasanya datanya diambil secara acak. Nah, kemudian ciri-cirinya kalau kita bilang dia kurvanya adalah normal, itu yang pertama adalah kita lihat dari bentuknya. Kalau bentuknya simetris atau kayak lonceng, berarti dia termasuk kurvanya normal. Kemudian merupakan suatu poligon di mana sumbu tegaknya merupakan frekuensi, ya, dan absisnya merupakan memuat tentang nilai-nilai variabel. Itu biasanya ciri-ciri dari kurva normal. Kemudian luas daerahnya nilai rata-rata. Kemudian daerah kiri dan daerah kanan, kalau lonceng itu dibagi dua, kanan sama kiri itu sama-sama mendekati 50%. Karena dia nggak menceng. Ya. Dan tentunya kerusuhan normal itu biasanya memiliki satu modus, sehingga disebut dengan unimodal atau unimodal. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang, bentuknya lonceng, di mana kurvanya itu terbagi dua, dan ini antara kanan dan kiri biasanya hampir mendekati 50% semua. Dan kurva distribusi normal ini dipengaruhi oleh dua parameter. Yang pertama adalah nilai rata-rata dan yang kedua adalah standar deviasi. Nah, ini distribusi normal. Tapi di sini ada distribusi normal standar. Apa sih bedanya? Yang di sini dia menggunakan min dan standar deviasi, sedangkan yang di sini simpangan bakunya sama dengan 1 kalau ini ada nominal tertentu. Jadi nanti Anda pelajari lebih banyak ketika sudah semester berikutnya ya. Nah, kalau distribusi normal standar Gaussian itu dia menggunakan nilai set, sedangkan kalau yang ini dia menggunakan nilai yang biasa kita hitung ya, dengan tadi X, nilai X-nya berapa sih? Nah, untuk menghitung nilai X, set dari kurva distribusi standar, itu adalah X-nya dikurangi dengan rata-rata dari data, dibagi dengan standar deviasi. Ya, ini dia. Jadi kalau misalnya penyimpangannya +1 berarti di sini nih posisi datanya. Kalau +2 di sini, kalau +3 di sini. Nah, biasanya kalau distribusi standar yang Gaussian ini itu dia pakainya adalah nilai set, ya. Oke, kita langsung OGIF. Bahwa ada grafik, kita belajar di TM yang ketiga itu mengenai bagaimana visualisasi data menggunakan grafik gitu ya, bagan kah, pie dan sebagainya. Nah, ada nih grafik yang namanya OGIF. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Apa kira-kira grafik OGIF ini sebenarnya? Ada yang ingat? Kalau Anda misalnya buat grafik garis, jadi OGIF itu hampir sama seperti grafik garis. Tetapi bedanya adalah kalau Anda buat grafik garis, misalnya bulan Maret, April, Mei, Juni. Maret nilainya 5, April nilainya 6, Mei nilainya 7, kemudian Juni nilainya 3. Berarti kan dia ketika Maret Anda taruhnya di titik nomor 5 garisnya. Kemudian Anda hubungkan ke 6, 7, kemudian ke 3. Tapi kalau OGIF ini adalah frekuensi kumulatifnya. Jadi grafik OGIF ini tidak mungkin akan ada yang turun karena dia kumulatif dari bulan ke bulan. Jadi selalu dijumlah. Ya, ini biasanya kalau contoh ya seperti ini ya menentukan. Jadi misalnya frekuensi pada data yang pertama ini adalah 6. Jadi kalau dalam kita membuat grafik garis biasa, jadi 6, kemudian nanti akan nyambung ke 10, nyambung ke 13. Tapi kalau OGIF 6 untuk data kedua itu adalah 6 plus 10. Untuk data yang ketiga adalah 16 plus 13. Untuk data keempat adalah 29 plus 8. Jadi dia akan terus naik. Sehingga jumlah data ditemukan adalah 50. Yang horizontal merupakan batas kelas, yang skala vertikal adalah frekuensi kumulatif. Jadi kalau kita lihat, jadi seperti ini. Ya, dia selalu akan naik. Karena ini adalah kumulatifnya. Jadi jarang dia akan turun. Dan nggak mungkin dia turun. Kalaupun datar mungkin iya, karena data di sini adalah 0. Jadi frekuensinya tetap sama. Kemudian kita bicara mengenai distribusi unimodal dan bimodal. Nah, unimodal itu berarti satu ujungnya. Kalau bimodal berarti apa? Ujungnya ada 2 ya.
Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi bahwa kalau distribusi frekuensi disebut yang simetris, berarti membaur sebagai separuh kanan kiri itu sama. Biasanya dia seperti cermin gitu ya, mirror image. Kemudian kalau yang seragam itu uniform, ini contohnya yang tidak punya modus. Nanti kita akan lihat kayak apa bentuknya. Kemudian ada yang namanya distribusi yang menceng, skewed ya, menceng kanan, menceng kiri. Nah ini yang simetris, min median modusnya ada di satu titik. Kemudian yang distribusi frekuensi simetris ini ada yang unimodal, ada yang bimodal, dan ada yang puncak tunggal di tengah atau lonceng. Simetris pusat itu distribusi datanya terletak di median dari suatu distribusi. Kalau menyebar nanti dia penyebarannya apakah dia lebih landai atau lebih runcing gitu ya. Nah ini contoh yang menyebarnya kecil. Ya, jadi kelihatan dia seperti lebih runcing. Kalau ini menyebarnya sedikit lebih lebar sehingga dia kelihatan seolah-olah seperti landai. Ini yang simetrik unimodal dengan bentuk lonceng ya. Ada satu di ujung. Kemudian ini ada simetrik bimodal, dia bentuknya lonceng simetris, tetapi dia punya dua modus. Ya. Kemudian yang ini adalah non simetrik karena kita perhatikan yang antara kiri dengan kanan ini berbeda tingginya. Tapi dia bentuknya seperti lonceng gitu ya. Dia punya dua ujung. Jadi dia disebut dengan bimodal tetapi non simetris. Ini yang disebut dengan distribusi uniform. Dia berarti tidak punya modus karena semua nilainya sama. Ya, jadi data ini hanya punya min dan median tanpa modus. Ini yang disebut dengan distribusi frekuensi uniform, tidak punya puncak. Nah, ini ada beberapa yang distribusi dia seperti lonceng tapi sebenarnya tidak biasa atau umum. Kenapa? Karena di sini ada gap, hilang datanya. Jadi di sini kalau misalnya Anda buat sebuah kelompok data, kemudian ada gap, ini bisa jadi bahan pertanyaan. Apakah memang data yang saya punya tidak ada di sini, ataukah datanya hilang, ataukah tidak lengkap dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah ada pencilan, ada outlier. Jadi data yang jauh banget dari kondisi kumpulan data lainnya. Jadi inilah nilai ekstrim yang tadi saya bilang. Kalau ini dijumlahkan sama ini nanti akan mengubah rata-rata yang seharusnya mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya kalau kita sudah belajar distribusi data, ada ternyata distribusi yang disebut dengan normalitas, distribusi normal. Di sini tidak akan menghitung ya untuk level Anda sekarang. Anda tidak akan menghitung bagaimana sih apakah data saya normal atau tidak perlu. Tapi yang jelas Anda tahu bahwa ternyata kalau kita mau melakukan suatu analisis data, itu ada yang namanya uji normalitas. Untuk nanti kita bisa menentukan apakah data yang kita uji ini atau kita gunakan ini akan menggunakan yang namanya parametrik kah atau non parametrik. Saya rasa tatap muka pertama atau kedua itu sudah diberikan. Ya, jadi untuk uji normalitas ada banyak uji. Ya, yang paling sering dipakai itu ada 4 ini. Yang pertama adalah KS. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov namanya. Untuk uji normalitas ada yang namanya Shapiro-Wilk. Ada menggunakan skewed atau menceng tadi untuk kita bisa melihat apakah data kita normal atau tidak. Dan kita melihat kurtosis, keruncingan dari suatu kurva. Ya. Nah, dari 4 hal ini kita bisa melihat bahwa data kita normal atau tidak. Ya. Yang jelas intinya itu yang harus Anda tahu. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov atau KS ini biasanya digunakan untuk data yang sampelnya itu jumlahnya cukup banyak, gitu ya. Nanti akan ada ujinya, ada rumusnya, kemudian nanti oh ini kalau nilainya sekian, distribusinya normal, berarti Anda bisa menggunakan uji parametrik. Kalau dia hasilnya tidak normal, maka ujinya adalah yang digunakan non parametrik. Nah, itu Anda akan dapat semester tinggi nanti ya, mungkin semester 3. Kemudian yang Shapiro-Wilk, apa ini uji Shapiro-Wilk? Dulu biasanya digunakan untuk mengukur normalitas dari sebuah data, untuk melihat ketersebarannya itu pada sampel yang jumlahnya relatif kecil, jadi biasanya kurang dari 50. Ya, ini juga bisa mendeteksi bentuk dari kurva, dia mereng atau tidak, kemudian dia runcing atau tidak. Nah, uji dari Shapiro-Wilk ini bisa digunakan. Nah, ini ada 2 referensi yang bisa Anda baca-baca untuk bisa lebih memahami tentang uji normalitas ini.
Kemudian menggunakan skew dan kurtosis, ya, kemencengan dan keruncingan. Kemencengan kurva tadi kita sudah lihat ya, bahwa kalau misalnya kurvanya, nah kalau ini adalah distribusi normal. Ini menceng kiri, menceng kanan. Kalau data kita buat kurva begini, ini berarti nggak normal distribusinya gitu ya. Maksudnya yang kemencengan. Kemudian kita melihat dari kurtosisnya, runcing tidaknya. Nah, ada yang namanya 3 nih, leptokurtik, mesokurtik, platikurtik. Kalau kita lihat lepto berarti dia tinggi ya, jadi ini sangat runcing kurvanya. Meso ini yang biasanya seperti lonceng, ya, distribusi normal berarti. Kalau platikurtik biasanya dia landai. Nanti kita lihat gambar. Ini skew tadi sudah saya bilang ya, saya jelaskan beberapa distribusi memiliki banyak pengamatan di satu sisi grafik daripada sisi lainnya. Kayak ini misalnya di sini lebih banyak kumpulan data dibanding di sini, jadi dia menceng ke kiri. Ini kumpulan datanya lebih banyak dibanding di sini, jadi dia menceng ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan dia tidak normal distribusinya. Nah, kalau tadi kurtosis itu ini leptokurtik jadi sangat tinggi sekali. Dia memang simetrik, dia memang unimodal, tetapi dia bisa dikatakan kumpulan datanya itu memusat di sini. Ya, karena dia sangat tinggi. Nah, mesokurtik ini yang biasanya disebut dengan distribusi normal. Ini plati yang paling bawah. Platikurtik berarti dia landai. Nah, dari sini kita juga bisa melihat kalau data kurva kita bentuknya begini berarti dia belum berdistribusi normal. Ini juga berarti tidak berdistribusi normal. Oke, kemudian yang berikutnya adalah membaca kumpulan data dengan grafik, tapi yang namanya box plot atau dengan menggunakan violin plot. Kemarin kalian sudah sempat belajar di TM yang ketiga itu ada scatter plot ya, ada diagram pie, batang, histogram, dan lain-lain. Terus hari ini Anda tahu bahwa ternyata ada OGIF. Nah, ada ternyata box plot. Nah, box plot ini sebenarnya panjang kata-katanya yaitu box and whisker plot. Jadi ada box, ada whisker kumis ya. Ini. Kemudian ada yang namanya violin plot. Nah, ini box plot ini dia menggunakan nilai sama kuartil 1, 2, 3 dan juga menggunakan nilai maksimum dan minimum. Nah, box whisker plot ini adalah alat analisis data untuk mengeksplorasi atau menyurati suatu fitur kumpulan dari suatu data dan dia bisa mendeteksi adanya outlier pada suatu data atau nilai ekstrim. Nah, bagaimana cara saya untuk membuat whisker plot dan box plot ini? Yang pertama, kalian harus memegang 5 nilai ini. Ini adalah kunci untuk membuat box plot. Yang pertama nilai maksimum minimum, kemudian ada Q1, median itu Q2, dan Q3. Bagaimana cara saya buat? Jadi Anda harus buat dulu 5 angka dari kumpulan data itu, harus dipegang dulu. Kemudian gambar skalanya. Dari minimum ke maksimum dibuat. Kemudian diplot 5 angka pada poin 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dari minimum, maksimum, Q1, Q2, Q3 dibuat. Nanti baru digambar boxnya seperti apa, terus digambar kumisnya seperti apa. Nah, contohnya dari sini. Dari data ini tadi kalian sudah tahu nilai minimum, maksimum Q1, Q2, Q3. Nah, kemudian kita buat nih, datanya diurutkan dulu, kita udah dapat minimumnya 5, maksimumnya 37, Q1, Q2, Q3 udah dapat. Kita buat dulu skalanya antara interval 5 sampai 37. Kemudian dari 5 sampai 37 ini kita plot, ambil nih, oh titik di sini berarti adalah minimum. 10 adalah Q1, 15 adalah Q2, 18 adalah Q3. Maksimumnya adalah 37. Kemudian di antara 10, 15, 18 Anda buat box. Ya, kemudian titik tengahnya dipakai. Nah, dari sini kita lihat penyebaran datanya ini seperti apa. Apakah ini menceng kah atau misalnya ini simetris. Nah, dari sini kelihatan. Nah, kemudian setelah Anda buat boxnya, Anda gambar kumisnya nih. Kumisnya ini nilai minimum, tarik, kemudian sampai nilai maksimum. Nah, dari sini kita akan bisa melihat pencilan itu sejauh mana gitu ya. Ini kelihatan bahwa nilai ekstrimnya adalah 37. Nah, ini untuk melihat yang namanya box plot. Jadi bisa Anda nanti interpretasikan. Nah, kemudian kalau violin plot sebenarnya hampir mirip seperti box plot.
Namun di sini kita tidak bisa melihat pencilan atau nilai outlier-nya. Nah, kemudian semakin cembung grafik violin, kepadatan peluangnya akan semakin besar. Ya, semakin cembung, jadi kepadatan di sini semakin besar, semakin dia pipih, maka kepadatan peluangnya semakin kecil. Contohnya di sini adalah violin plot untuk distribusi total pembayaran dalam seminggu dengan memisahkan sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang biru adalah laki-laki, yang orange adalah perempuan. Nah, di sini pada violin plot di sini kita bisa lihat kuartil dan whiskernya dimasukkan ke dalam violinnya ini. Kuartilnya sebenarnya di sini. Ini sebenarnya yang mirip kayak box plot tadi adalah kumisnya ya. Nah, tapi tidak dapat outliernya tidak langsung diketahui secara jelas karena ini ada kumpulan data. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya, pembayaran pada hari Jumat laki-laki lebih sedikit ya dibandingkan pada perempuan. Jadi kepadatannya itu lebih sedikit dibandingkan pada perempuan. Kalau di sini mungkin relatif hampir sama ya karena sama-sama cembung. Nah, jadi seperti itu untuk supaya sekedar tahu bahwa ada box plot dan violin plot. Jadi besok kalau Anda misalnya membuat skripsi, ingin menganalisis sebuah data, kalau misalnya mau melihat kayak contohnya ini, distribusi dari pembayaran seminggu, bagaimana sih orang bisa melihat, ternyata hari Jumat ini yang paling sedikit ya dilakukan pembayaran, kenapa, dan sebagainya, itu bisa dilakukan menggunakan violin plot. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan sekilas kepada kalian. Ini kalian nanti lebih banyak belajar mandiri untuk latihan mengenai min, median, modus, ring, interval ring, membuat varian, standar deviasi, gitu ya, apa rumusnya, dari mana ini turunnya, dan sebagainya, itu bisa dipelajari. Nah, mungkin itu apakah mau ada yang didiskusikan? Atau kalian mau minta waktu untuk nanti bisa belajar untuk kuisnya? Monggo, silakan. Cukup ya? Kira-kira? Ya, nanti bisa belajar mandiri. Gimana? Mau ada yang ditanyakan lagi?